Ya mungkin Om Ikang ini kan kita melihat kemarin update Om Ikang bersama anak gitu ya. Ciki. Iya, nganterin anak ke bandara. Benar. Nah itu mungkin dalam tujuannya apa nantinya mungkin Om Ikang? Iya, anak saya terpilih sebagai relawan ya. Relawan yang akan dikirim eh, ke Gaza ya. Jadi mereka sekarang itu nanti akan terdiri dari kurang lebih 50 sampai 60 negara wakilnya masing-masing. Tujuannya itu mereka naik kapal laut menembus blokade yang ada di Gaza Palestina gitu loh. Dan mereka akan misinya misi perdamaian ya. Ya, dan mereka akan membawa sebanyak-banyak bantuan ya, bantuan logistik lah ya, karena sudah sedemikian lama blokade itu ditutup ya, dan orang kan bantu dengan berbagai cara, ada lewat udara dan sebagainya, dan kurang manusiawi. Nah sekarang ini benar-benar relawan dari semua negara itu berkumpul untuk melakukan seperti ini. Jadi ini kegiatan yang bagus sekali, dan ini kegiatan yang sah ya, maksudnya pemerintah itu ikut terlibat. Jadi ikut berpartisipasi, pemerintah Indonesia juga yang paling banyak lah yang menyumbang kapal dan juga bantuan gitu loh. Ini ada dari Amerika, dari Eropa, banyak sekali. Dan proses Ciki izin ke Om Ikangnya sampai Om Ikang mengizinkan Ciki untuk ikut ke sana mungkin gimana Om Ikang sih? Iya, memang ini hal yang berat sekali buat saya sebagai ayah ya, maksudnya itu she's my baby gitu, maksudnya biar bagaimana aku kan bertanggung jawab terhadap masa depan anakku, tapi juga aku juga tahu sekeluarga kita tuh memang die hard gitu dalam membela Palestina. Dari ibunya, mulai ibunya sekarang udah dia pergi duluan, anak-anaknya dan kami juga ikut. Saya juga berbagai kegiatan untuk membela Palestina tuh, memberhentikan genosid yang ada di sana itu, apapun kita lakukan. Nah sampai ke titik ini kan orang-orang yang sangat amat kredibilitasnya juga terpenuhi oleh anakku untuk mewakili dari Indonesia. Dia dari Relawan Nusantara ya, anakku. Dia terpilih salah satunya. Nggak banyak, ada Wanda Hamidah gitu yang saya tahu ya. Terus yang lain lagi ya dari berbagai komunitas organisasi. Dan emang ini berat sekali, tapi aku melihat konsistensi dari dia. Ini akan merupakan suatu pencapaian yang terbaik. Tapi juga aku melihat perencanaannya juga ini harus matang sekali. Dan aku juga bilang sama anakku, ayah kasih izin dengan beberapa catatan tentunya ya. Latar belakangnya misi ini adalah misi kemanusiaan, misi sosial. Jadi misi yang paling utama memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Gaza ya, dan menembus blokadenya. Jadi anakku nggak kepengen jadi pahlawan juga di sana, dan bukan niatnya untuk menantang kondisi sana yang lagi berperang. Jadi tetap di dalam koridor keamanan yang tinggi gitu loh. Itu aku juga sama pengelolanya juga aku ngomong seperti itu, yang mimpin di sananya gitu. Biar bagaimana ini misi kemanusiaan, jadi aku juga nggak bisa terlalu memberikan ruang lah buat anakku yang sudah dewasa ini untuk melakukan hal-hal yang baik ya, yang berani dan baik untuk bisa dia lakukan. Dan insya Allah ini akan menjadi suatu hal yang sangat menginspirasi, bukan hanya menginspirasi ya, mendorong kita semua untuk melakukan lebih banyak lagi buat kemerdekaan dan memberhentikan genosid di Palestina. Betul. Tapi sangat berat ya sih mungkin Sangat berat. Saya approach panitianya, saya tanya kemungkinannya seperti apa, dan juga jaminan kesehatan dan keselamatannya juga tentunya dan sebagainya. Dan sekarang dia lagi dilatih nih di mana, di Tunisia sebelum berangkat ke Siprus, dari Siprus ke Gaza. Aku udah sepakat juga sama anakku
Jadi dia tetap konsentrasi dan stick kepada program tujuan misi yang utama gitu. Jangan mencarikan yang lebih dari itu. Tujuannya ini bukan perang tapi misi damai. Jadi dalam koridor damai dia maju terus. Tapi kalau koridor yang nggak jelas ya jangan. Itu bukan tupoksi dia gitu loh untuk melakukan itu. Om Ikang tuh menilai keputusan anak itu seperti apa sih Om? Maksudnya udah ada kepedulian? Aku ngelihat track recordnya dia. Aku rasa ya dia termasuk yang terdepan ya, bukan hanya ngomong-ngomong aja, bukan hanya ribut ya, ini di medsos aja, tapi dia melakukan banyak hal. Bahkan dia memberikan sebagian besar dari bisnisnya untuk ini disumbangkan ke Palestina juga gitu ya, dan ikut demo paling depan. Aku pikir iya itu satu hal yang benar dilakukan oleh manusia ya. Dia udah dewasa. Aku sebagai bapaknya hanya khawatir aja, tetap pengen dia selalu sehat dan pulang dengan selamat. Semua rombongannya. Nah kemarin ketika nganterin anak di bandara gimana suasananya, mungkin Om apakah haru? Haru karena biar bagaimana kan ini misi ini ya pasti sebaik-baiknya tetap ada punya risiko, cuman kita accountable gitu. Kita perhatikan benar, jangan sampai kita melawan hal-hal yang sifatnya di luar kemampuan kita untuk melakukannya gitu loh. Jadi ya tetap haru, dan tiap hari aku berkomunikasi sama dia, berkomunikasi dengan panitianya juga, dan dia nggak sendirian, banyak banget ya dari seluruh dunia itu ngikut dalam misi ini, dan ini akan menjadi misi besar, dan ini akan menjadi perhitungan proses untuk kemerdekaan Palestina, insyaallah. Terakhir kontakkan sama Ciki mungkin gimana kondisinya, terus apa sih yang baik? Dia kesulitan? kemarin semalam ya, semalam dia masih kan di sana. Kalau kita malam di sana pagi lah menjelang siang gitu. Kita duluan waktunya. Dia lagi latihan terus di kedutaan. Dia kan lalu lapor ke kedutaan, begitu latihan terus. Jadi kalau ada permasalahan gimana jangan bertindak sendiri-sendiri. Jadi bertindak melalui SOP yang dibuat gitu loh. Jadi ini terkoordinir dengan baik. Aku juga nggak akan merelakan anakku kalau seandainya ini terlalu beresiko gitu ya. Nah, ini kan meskipun udah nitip pesan ke panitia mungkin untuk keselamatan kesehatan anak di sana. Nah, kekhawatiran semacam apa sih yang Om rasakan? Ya kekhawatiran terus berjalan, karena biar gimana anak saya cuma 2 perempuan lagi, dan aku punya kewajiban untuk menikahkan mereka ya sampai mereka punya keluarga dan bisa ya melakukan sesuai dengan sunnatullah lah. Jadi ya ini merupakan perjalanan dia dalam mengumpulkan amal solehnya dia ya Ma. Ini luar biasa, memang luar biasa. Ini sangat tidak mudah. Ya saya cuman melihat ya tadinya dalam pemikiran saya ya kalau bisa nggak usah lah ya. Tapi aku ngelihat dia dipilih itu karena prestasi dia juga di situ kan, karena memang dia sangat konsisten dalam membela Palestina dan memerdekakan Palestina, dan juga dalam mengatasi genocide dan juga kelaparan yang ada di sana yang dibikin secara sengaja gitu kan oleh Israel. Jadi aku pikir ya saya juga harus memberikan peluang sama dia untuk bisa membuktikan bahwasannya dia benar-benar mencapai suatu prestasi yang terbaik ya untuk dalam kegiatan ini gitu. Tapi kan bangga dong punya anak. Sangat. Aku bangga, cuman bangganya dalam arti kata ya dia melakukan hal yang benar. Ya, tanpa harus aku ajarin terlalu bagaimana ya, dia lebih hebat lah dari bapaknya, alhamdulillah. Maksudnya so brave gitu loh. Maksudnya bangga, cuma bukan berarti bangga kayak
ngelepas anak perang, tidak. Ini misinya misi sosial, tetap terkalkulasi gitu loh, tetap harus hati-hati, tetap berperilaku dan taat terhadap SOP yang ada yang dibikin di sana gitu loh. Terus Om Ika sebagai orang tua mantau selamat anak, apakah harus terus-terus melihat mungkin berita yang beredar? Iya benar. Seperti apa? Saya selain sama panitianya terus-terusan ngomong, ada juga temennya yang ikut ke sana. Jadi dari berbagai jendela via beberapa orang ya. Karena kalau dia sendiri mungkin dia bete nanti kalau saya terlalu ya kan. Ya, tapi dia juga secara reguler dia laporan ke saya. Ya aku bersyukur sama Allah diberikan anak yang begitu tinggi ya peduli sosialnya. Aku pikir kalau semua anak kayak begini negara kita aman. Yang dibawa sama maju. Yang dibawa sama Cika apa sih Om? Yang kesana gitu untuk yang dibawa? Minimalis sekali. Karena mereka kan naik kapal. Jadi dia hanya beberapa ransel, 2 ransel aja gitu. Okay. Aku juga nggak tahu mungkin di sana bisa nyuci sendiri atau bagaimana ya. Minimalis banget gitu loh. Nah, yang dibawa oleh organisasi apakah banyak bantuan-bantuan yang dibawa? Banyak. Berupa apa? Berupa makanan pastinya kan, makanan-makanan yang layak untuk dikonsumsi di sana lah pastinya. Bantuan medis dan sebagainya gitu loh. Sejauh apa mungkin? Sebanyak mungkin. Dukungan Om Ika? Itu ada beberapa ratus kapal nantinya. Iya. Nah, sejauh apa mungkin dukungan Om Ika kepada anak itu? Misalkan meskipun dari jauh, gitu jarak jauh. Tapi... Aku bilang jangan nekat, jangan keluar dari niat dan tupoksi kamu, ya kan? Udah niat baik cukup, berani cukup, benar-benar ikhlas, benar-benar optimal dalam melakukannya. Kita udah semuanya yang kita bisa berikan kita berikan lah gitu. Tapi tetap kamu harus jaga kesehatan kamu, jaga keselamatan kamu. Ayah pengen kamu pulang dengan selamat. Itu jadi jangan nekat, ya kan? Karena aku juga yakin kegiatan di sana juga penuh dengan rencana yang aman pastinya. Oke. Mengatasi kekhawatiran Om, gimana caranya Om? Istighfar aja aku. Terus gimana ya? Kepikiran terus sih Mas. Aku nggak bisa bohong itu pastinya. Cuman aku masa iya sih anakku niat baik, Allah tidak selamatkan gitu. Iya kan? Karena dia dibutuhkan terus untuk berjuang. Ya, bukan dengan perang, tapi dengan dukungan gitu loh, iya kan? Yang kita bisa berikan ya, dan doa. Oh, mungkin dari Ciki sempat cerita takut gak sih awalnya gitu, sempat ada rasa takut gak sih? Aku nggak ada rasa takut ya, karena sebelumnya dia udah pernah ke Yordania. Sama aja misi seperti ini, cuman ini misinya lebih pemerintah waktu itu belum ikutan. Nah kalau sekarang ini resmi nih pemerintah ikut. Saya juga salut kepada pemerintah Pak Prabowo ini yang begitu peduli terhadap dan melakukan hal-hal yang dibutuhkan oleh saudara kita di Palestina sana. Kalau Bella sendiri gimana? Bella Fauzi apakah ngerasa? Dan kita juga malu ya karena negara lain tuh, yang negara yang tadi tidak pro Palestina bahkan lebih jauh lagi yang non Muslim itu lebih banyak. Subhanallah. Inilah yang namanya benar-benar kebenaran adalah benar, yang salah adalah yang salah gitu. Kita nggak lihat apa-apa, benar-benar pure misi kemanusiaan di sini. Dengan untuk mengatasi, memberhentikan genocide, sama mengatasi kelaparan di mereka, sama memerdekakan Palestina. Bella Fauzi gimana Om? Lihat Ciki. Kakaknya juga nih diajak, kakaknya juga kan, tapi dia nemenin saya di sini. Awalnya pengen ikut. Dia khawatir, iya. Awalnya paling ikut, cuman dia kan karena anak pertama, jadi dia banyak tugasnya juga ngurusin rumah juga kan. Dan saya pikir ya dia memutuskan juga sendiri untuk itu dia. Aku harus ayah aja katanya dia. Gitu karena sepeninggal almarhumah ya anakku dia banyak yang ngurusin ya gitu ya. Ya mungkin insya Allah almarhumah juga bangga ya. Amin amin, aku yakin karena ini juga dari dia DNA-nya sih. Turun nih. Bener, subhanallah gitu ya, kebaikan-kebaikan yang ada kan kita begitu ya, kalau orang yang udah pergi duluan, apalagi istri kita yang tersayang ya, kebaikan kita terusin. Nah ini salah satunya
melalui apa yang ditularkan kepada kita, terutama anak-anak ini. Oke, tapi mungkin Om harapannya untuk Ciki yang lagi. Harapannya untuk Ciki tetap kamu fokus kepada misinya ini sampai benar-benar tujuan ini tercapai, bantuannya tercapai, blokadenya terbuka, dan insya Allah dengan itu step berikutnya adalah Palestina insya Allah pasti merdeka. Dan aku punya keyakinan ini udah dekat waktunya. Ya, Palestina tuh emang dengan banyaknya yang tadinya pro sebelah sana tiba-tiba berbalik, dia tinggal sendirian. Aku pikirnya itu udah qadarullahnya seperti itulah gitu ya. Dan Ciki tetap gitu, kamu udah kesana tuh bukan untuk sok-sokan atau jadi apa ya, dengan tujuan yang dunia yang lain, misalnya dia mau jadi terkenal atau apa, nggak ada itu, nggak ada. Pure dia hanya wakil dari Indonesia untuk mengantarkan bantuan ini dan memberikan solusi terhadap permasalahan di sana gitu. Ikut di dalam hal yang sangat jelas. Tetap minta sama Allah perlindungannya supaya dia jangan keluar dari topoksi dia dan kembali dengan sehat dan selamat. Amin. Amin. Nah, mungkin di Indonesia gimana update-nya mungkin Om? Dan dikerjakan apa mungkin sekarang Om? Aku tiap beberapa menit saya langsung beberapa orang saya kontak itu kan, gimana, lagi ngapain, kontak kan. Sekarang udah komunikasi udah lebih mudah gitu ya. Jadi ya tetaplah sebagai seorang bapak aku tetap ingetin dia kan, biar gimana kan begitu ngumpul kan semangatnya jadi kayak gimana. Nah, jangan keluar daripada skenario yang ada gitu. Itu aja gitu. Aku berharap seperti itu. Aku ingetin terus anakku kan, kamu tuh benar-benar ikhlas melakukan ini, berjuang, memberikan kontribusi terbaik buat proses kemerdekaan Palestina, mengatasi kelaparan dan membuka blokade. Ya itu aja udah. Kalau soal perang itu kan soal orang lain, itu yang bisa melakukan, yang pantas melakukan dan sebagainya. Di sana pun yang namanya orang Israel, rakyatnya nggak berperang kok, iya kan? Oke. Gitu. Nah, Om Ika mungkin ada update mungkin dari kehidupan Om Ika gitu sekarang? Oh iya, aku juga dalam kaitan ini baru keluarin single Jujurkan Keadilan, dan alhamdulillah sampai sekarang itu sangat relevan sekali ya. Ini idenya, gagasannya dari istri saya. Jadi boleh dibilang ini ciptaannya dia lah yang paling besar kontribusinya, almarhumah. Dia suatu saat cerita sama saya, dia resah, gelisah gitu kan. Dia S1-nya pertama-tama dia tuh hukum ya, pernah jadi pengacara juga, tapi S2-nya dia ambil 5 S2 udah gitu. S3 aja di IPB udah gitu, sekarang dalam proses professorship, sedikit lagi dia jadi profesor. Jadi emang dia perpustakaan buat aku ya, gitu. Luar biasa, dan emang dia peduli sosialnya juga sangat tinggi, dan orangnya sangat ya konsisten terhadap kebenaran. Menyangkut ya soal ini jujurkan keadilan kan, aturannya namanya keadilan tuh jujur. Betul. Tapi kita lihat kondisinya sekarang negara kita juga ya, yang namanya keadilan itu tidak jujur ya. Dia tidak berpihak kepada kebenaran, tidak berpihak kepada rakyat, tidak berpihak kepada fakta, tidak berpihak kepada hati nurani, tapi berpihak kepada opositnya, berpihak kepada uang, kepada tekanan politik, mafia dan sebagainya. Dan ini kembangannya kemana-mana, ke semua produk legislatif, eksekutif, yudikatif. Itu harus kita perbaiki dengan pendekatan jujurkan keadilan ini. Andai kata itu terjadi, polisi-polisinya pasti akan lebih bermanfaat dan mengenal langsung kepada kesejahteraan dan manfaat buat masyarakat banyak. Pasti gitu, nggak seperti sekarang ini yang kita rasakan. Jadi lagu ini sangat relevan banget, dan aku berharap ini bisa jadi lagu perjuangan ya kita ya, aku kan rakyat juga, jadi untuk tetap gitu loh. Oke, sekarang udah damai, tapi tetap berubah dong. Itu makanya anak muda yang minta 17+8 itu Gen Z itu, aku pikir itu sangat relevan. Aku dukung 100% itu. Itu perlu dilakukan.
kalau nggak berubah juga ya susah gitu loh. Jadi inti permasalahannya ada masalah, itu harus dirubah gitu loh. Rakyat harus diberikan prioritas untuk ada perbaikan di dalam kehidupannya gitu. Oke, ini menarik Om, kan Om bilang ciptaan almarhum juga. Iya. Itu gimana Om ceritanya? Apakah memang udah dibuat liriknya atau mungkin seperti apa? Udah, jadi ini sebenarnya 2015 udah jadi. Udah bereksa rekam, tapi begitu saya belum keluarin karena aku pikir aku masih sibuk dengan urusan macam-macam dan aku pikir belum prioritas lah gitu lihat apa kondisinya. Nah pada habis dia meninggal aku berpikir nah itu dasarnya kan setiap kebaikan yang dilakukan orang yang paling kita cintai apalagi ya kebaikan kita akan terusin. Ini karya dia gitu. Jadi aku ini lagi di rearrangement lagi pakai orkestrasi dipublish deh. Jadi gitu. Kamu harus dengar. Nah, boleh gak sih nyanyiin mungkin Om sedikit gitu? Pakai gitar? Boleh. Oke. Oke, cakep boleh Om. Iya. Ayo jujurkan keadilan. Ayo jujurkan keadilan. Dari dulu kami di sini sabar, setia dan yakin padamu, menunggu dan terus menunggu kau gimana. Oh, gimana. Begitu kau ada di sana, aku bagai menara gading, tutup mata hati dan telinga kau kemana. Oh, kemana. Ayo jujurkan keadilan. Ayo jujurkan keadilan. Nah ini mungkin usaha Om Ikang yang emang pengen menyuarakan lewat musik atau seperti apa? Emang iya, jadi emang kita musisi ya paling optimal kalau kita lakukan dengan musik dan ini bisa ajakannya. Jadi itu kan sayurnya begitu dari dulu tuh kita percaya gitu kan dengan yang mengelola ini semua legislatif, eksekutif, yudikatif, bukan pemerintah bukan. Kita semua jadi ini tanggung jawab kita semua gitu. Coba masyarakat juga harus peduli dia. Ya kalau kita mau bangun kita nggak bisa memberikan pekerjaan ini kepada orang lain, harus sama-sama. Ya. Jadi mulai dari dulu kami di sini sabar, setia dan saling terus menunggu dan menunggu engkau di mana gitu. Jadi maksudnya ini penegakan keadilan di mana. Tapi begitu hadir kok nggak berpihak sama kita gitu, kok kita nggak kerasa, kok kita malah menjadi objek gitu loh, kan kok kita menjadi korban gitu loh. Ini gimana, kok mau kemana gitu kan, kok kemana gitu. Akhirnya ya ujung-ujungnya adalah kita harus sadar juga ini yang dirugikan pasti ya kayak contoh yang paling kecil ya korupsi lah gede-gedean. Itu yang ya secara signifikan yang dipakai adalah uang untuk pendidikan, uang yang dipakai untuk mendandakan kesehatan, uang yang dipakai untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat untuk sejahtera dan hidup lebih baik. Itu jahatnya. Salah satu aja itu korupsi produknya. Sebenarnya yang lain tuh banyak deh. Kalau satu produk yang tidak adil itu kan hanya korupsi aja kan, korupsi hanya salah satu aja gitu loh. Ya kita ngelihat sekarang ya begitu kan katakanlah DPR mengumumkan kenaikan hal-hal yang pada saatnya nggak tepat, ya marahlah orang seperti itu. Nah itu salah satunya. Maksudnya hati nurani kita kemana gitu loh. Sama-sama ayo kita berubah gitu untuk menjujurkan keadilan ini. Gitu sih itu lagu, makanya insya Allah lagu ini bisa menjadi lagu perjuangan kita. Kenapa aku bilang kita ya karena aku bagian dari rakyat juga, kita semua rakyat kan banyak kan ya. Jangan sok-sokan kita ya. Maksudnya kalau kita diam aja nasib kita makin parah ini. Betul. Nah ini gimana mungkin ini kan lagi relate juga kan. Iya betul. Mungkin Om melihat kemarin para pemuda dan segala macam golongan ikut
Aku rasa mereka melakukan harus yang mereka lakukan kalau ini udah keterlaluan. Tapi tetap dalam koridor, jangan merusak apa yang udah kita punya gitu ya. Yang kemarin kan ya pastilah kalau ada penyusup ada apa itu. Saya pikir itu satu hal yang kondisinya memang setiap kali permasalahan selalu ada hal-hal yang tidak itu ya. Yang tidak terduga ya seperti itu. Tapi inti permasalahannya adalah ini harus ada perubahan, perbaikan dan pakai hati nurani lah. Berpihaklah kepada rakyat banyak. Sadarlah bahwa kita banyak kekurangan gitu lah. Sadarlah kerja kita ini nggak benar, masih banyak yang nggak benar gitu loh. Gitu. Saya mungkin ada nggak sih pesan untuk para pendemo, apakah jangan mudah terprovokasi atau sudah mungkin Om dari? Ya jelas pasti karena tetap strict fokus terhadap tujuannya. Makanya kalau anak-anak sekarang Gen Z itu bilang 17+8 itu gua setuju banget, itu gua dukung banget. Nah, sekarang kita sama-sama jadi watchdog. Satu-satu kita perhatiin, berubah nggak? Jadi lebih baik ya kita. Kalau nggak ada yang mau berubah, ya kita ini lagi pasti kita warning lagi dengan cara-cara yang baik tentunya. Karena yang tidak baik juga kan sama-sama jadi rugi kan kita semua. Gitu. Tapi kalau nggak diberi peluang yang baik ya jadi meledak kayak kemarin gitu. Jadi ya sama-sama harus tahu diri. Ya, nggak ada yang paling hebat, tidak ada yang paling hebat. Rakyat kalau udah marah kalian tidak akan bisa mengatasi itu. Jadi sebelum itu kejadian berubahlah sesuai dengan permintaan yang 17+8 itu. Pasti itu merupakan solusi yang terbaik. Oke, terima kasih banyak. Siap. Thank you.